Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Malikil Haqqil Mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu Allah rahmatan lil 'alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا في آية أخرى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, a'azzakumullah wa yas'idukumullah fi hayatikum. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang tidak semua manusia di muka bumi ini diberikan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur termasuk orang-orang yang dianugerahkan nikmat yang begitu besar ini. Maka marilah senantiasa kita jaga, kita rawat, kita pelihara nikmat iman Islam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan salawat dan salam kehariban yang mulia baginda tercinta Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut dan umatnya yang kelak nanti di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang dunia yang kita huni sekarang ini. Allah menjelaskan ad-dunya mata'un qalil. Dunia itu kesenangan yang sangat singkat. Bahkan ayat lain Allah mengatakan ad-dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu isinya hanya senda gurau dan permainan belaka. Wa takatsurun fil amwal, kamu bermegah-megahan dengan harta, wal aulad, dan anak keturunan. Yang menjadi perhatian kita dan harus kita pahami, saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan sampai kehidupan yang sangat singkat dan menipu ini membuat kita terpesona, terpedaya, bahkan sekuat tenaga melupakan Allah dan akhirat, kemudian kita kejar dunia sekuat tenaga kita. Maka merugilah orang-orang yang tertipu daya oleh dunia ini. Apalagi setelah ia mengatakan, kemudian ia bekerja keras mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ia katakan ini milikku, ini kepunyaanku, ini sawahku, ini rumahku, kendaraanku semua. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya apa yang kita miliki, apa yang kita banggakan, apa yang kita kumpulkan harta di dunia ini, sejatinya cuma ada 3 saja. Wa maluhu illa min salasin. Harta yang kita miliki ini cuma ada 3 saja. 2 yang akan hancur binasa, dan 1 yang akan menyelamatkan dan membawa kita kepada kehidupan yang bahagia abadi, bukan hanya di dunia tetapi insyaallah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari hadis ini perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya.
bahwa harta itu hanya ada 3. Yang pertama, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'akala fa'afna. Apa yang kamu makan, seenak apapun makanan itu, semahal apapun harganya itu, setelah melewati tenggorokan, mulut tenggorokan, maka akan berakhir dengan kebinasaan. Bahkan tidak ada satupun orang yang akan mau diambil, mau diberikan, mau kita bagi apa yang telah keluar dari perut kita. Ma'akala fa'afna, apa yang kita makan semuanya hancur binasa. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, selain ia harus menjaga, mencari makan yang halal, maka dia pun harus ingat betul bahwa sejatinya apa yang dimakan itu seharusnya diniatkan hanya mengokohkan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk makan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Karena apa bedanya manusia dengan hewan? Kalau hanya hidupnya tujuannya untuk makan yang enak-enak. Karena yang dimakan semahal apapun akan berakhir dengan kebusukan. Bahkan tidak memberikan pertolongan di hari akhir nanti ketika dia salah niatkan apa yang dimakan itu. Ma'akala, apa yang kita makan, fa'afna, akan hancur binasa. Yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mala bisa fa'afna. Apa yang kita pakai, pakaian kita yang katanya harganya mahal, branded, yang mungkin tidak semua orang bisa pakai apa yang kita pakai. Kita merasa bangga dengan pakaian yang kita pakai ini. Kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki ini. Malah bisa apa yang kita pakai ini, maka akhirnya juga akan usang, akan hancur. Mungkin tidak ada orang yang mau memakai apa yang telah kita pakai. Paling-paling apa yang kita banggakan kita pakai ini akan berakhir dengan keset. Jadi harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, camkan baik-baik. Apa yang menyelamatkan kamu? Harta yang bagaimana yang akan menyelamatkan kamu, membawa kebahagiaan kamu, bahkan akan dijaga ketika dirimu masuk kubur sampai ke alam akhirat nanti. Ma'aqa, apa yang telah engkau berikan, apa yang telah engkau sumbangkan, apa yang telah engkau jariahkan di jalan Allah, membantu masjid, membantu majlis taklim, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, sarana-sarana sosial, fakir miskin, anak yatim, orang yang tertindas di muka bumi ini. Itu yang ketika engkau mensedekahkan harta kamu untuk mereka, maka itulah dia faktana yang akan menyelamatkan dirimu nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan, hanya itulah harta sejati kita yang akan menyelamatkan dan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ratusan ayat yang memerintahkan kita, wa anfiqu fi sabilillah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah di jalan Allah. Infakkanlah dari rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian menghampiri. Ini kita semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, kita milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Lambat laun, suka tidak suka, mau tidak mau, berakhirnya kehidupan dunia ini mungkin masih lama, tapi kita, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak bakal hidup 1000 tahun. Inna umra ummati baina sab'in wa sittin. Umur umatku itu antara 60-70 tahun saja. Maka kalaupun senang yang singkat sekali, mata'un qalil. Walaupun kaya raya akan singkat sekali.
pun itu tidak langgeng di dunia. Karena kesenangan kaya di dunia pasti akan diiringi dengan kesulitan, dengan penyakit, dengan bencana, dengan apa saja. Itulah dunia. Bahkan istri yang kita cintai, kita sayangi, yang katanya berjanji sehidup semati, ketika Allah wafatkan kita, ketika kita sudah dikubur, istri kita yang cantik jelita itu, apakah akan menemani kita? Mungkin dia bersabar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masa iddahnya selesai. Datanglah laki-laki yang tampan, yang kaya raya, lebih pintar, lebih hebat dari kita. Dia dilamar, dia pasti mau. Anak-anak kita besarkan, kita rawat, kita didik, kita sekolahkan yang tinggi, tapi kita tidak ajarkan agama. Apa yang terjadi? Harta yang kita tinggalkan, yang kita wariskan itu akan menjadi rebutan anak-anak kita, istri kita, mungkin saudara-saudara kita. Jadi yang menyelamatkan kita, harta yang kita sedekahkan. Istri belum tentu, anak pun belum pasti, kalau tidak dididik dengan agama. Jangankan mendoakan, setelah kita diwafatkan oleh Allah, mereka lupakan kita begitu saja. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu cuma ada 3, 2 yang hancur binasa, 1 yang akan menyelamatkan kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma siwa dzalik zahiban tarikan li ahli. Selain dari 3 harta itu, semuanya akan diambil alih oleh ahli waris kita. Maka mudah-mudahan sebagai orang-orang yang cerdas, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang bisa memandang hari ini, menyeleksi hari yang akan datang, menganalisa besok seperti apa, berapa umur kita, apa yang telah kita lakukan, harta yang kita cari siang dan malam, jangan sampai membebani kita di alam barzakh, bahkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita miliki ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergeming kaki seorang hamba sebelum ia akan ditanya 4 hal. An umrihi, umurnya akan ditanya oleh Allah. An malihi, hartanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki diri kita dan bisa menganalisa apa yang terjadi hari esok. Mudah-mudahan khutbah yang singkat bermanfaat bagi saya dan hadirin semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fataqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ahya. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wahzul man khazala al muslimin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.